Ya, pemirsa, perang antara Amerika dan juga Iran ini memasuki fase yang mungkin tidak diperkirakan oleh banyak pihak. Alih-alih melemah, Iran justru masih memperlihatkan kemampuan untuk bertahan atau justru melakukan perlawanan. Apakah ini artinya Amerika yang salah hitung kemampuan Iran? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada pengamat hubungan internasional dari BINUS, ada Mbak Dina Praptoraharja. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam. Sehat, Mbak? Sehat, terima kasih. Terima kasih malam hari ini sudah mau hadir di Apa Kabar Indonesia Malam dan juga bergabung bersama kita ada pengamat intelijen dan juga keamanan dari UIN Jakarta, ada Mas Roby Sugara. Mas Roby, apa kabar? Baik, sehat. Baik, sehat ya Mas, alhamdulillah. Nah, tapi Mas, yang tentunya tidak baik-baik saja ini antara Amerika dan Iran. Eskalasinya terus terjadi. Tapi apakah betul Amerika sampai di titik ini melakukan salah perhitungan terhadap Iran, Mas? Ya, Amerika lewat Donald Trump ini sebenarnya kan dia terobsesi dengan yang dia gambarkan presiden-presiden sebelumnya yang saya kira dulu Amerika dengan Iran kan sekutu baik ya. Tapi pas Presiden Jimmy Carter yang dari Demokrat yang banyak juga kritik, pada akhirnya Iran akhirnya diambil alih oleh kelompok yang lain ya, yang juga itu kritik keras terhadap Jimmy Carter dan Demokrat. Nah, sejak revolusi Iran dan kemudian Amerika bermusuhan, apalagi ada kasus Sandra yang saya kira sampai hari ini melukai Amerika, itu kemudian Donald Trump tuh terobsesi bahwa dia bisa loh kira-kira mengalahkan Iran, yang itu dia bisa melampaui dari presiden-presiden sebelumnya. Karena kebijakan luar negeri Amerika pasca revolusi itu sebenarnya juga dia terus menekan Iran, yang saya kira pasca Jimmy Carter, Ronald Reagan kan dia juga kurang mirip dengan Donald Trump. Dia tekanan yang maksimum. Itu pun belum berhasil. Kemudian dilanjutkan oleh George W. Bush, kemudian ada Bill Clinton, terus sampai kemudian Obama, yang oleh Donald Trump sering berulang-ulang bahwa sejak kepemimpinan Obama itu adalah terlemah kira-kira Amerika dalam menekan Iran, karena dalam perjanjian nuklir dealnya dengan Iran mulai membaik dari segi ekonomi. Nah, baru kemudian Trump keluar, baru kemudian ada tekanan-tekanan yang terlihat. Nah, ini ternyata juga membuktikan bahwa nggak gampang gitu menekan Iran, nggak gampang menyelesaikan Iran, dan Trump sendiri saya kira melihat itu, pada akhirnya dia terjebak pada permainan yang sulit sekali, yang itu mungkin juga dibenarkan oleh, dan pada akhirnya dia harus membenarkan presiden-presiden sebelumnya, dia nggak bisa menyelesaikan Iran. Bayangkan di saat waktu krisis penyanderaan sampai dari 1979 sampai 81, itu kan kondisi Iran itu kan transisi dari segi politik, pertahanan ya, keamanan, itu aja susah sekali Amerika melakukan deal ya, sampai kemudian pas diumumkan di zaman Reagan itu, kemudian diumumkan akhirnya sandranya dilepas. Itu pun ketika aset-aset Iran kemudian dicairkan, baru kemudian dirilis sandra-sandranya itu. Sampai 400 hari, bayangkan. Amerika tidak bisa melakukan apapun, bahkan operasinya gagal di saat Iran yang saat lemah ya, di saat yang transisi politik saat itu. Nah, apalagi sekarang sudah mengalami reloading kira-kira ya, dan Iran belajar betul, ini akan susah, meskipun kita tahu bahwa Iran sendiri merasa bahwa tekanan dari Trump dari segi militer, ekonomi itu berdampak. Tapi saya kira Iran belajar dari sebelum-sebelumnya kan, Trump tuh dia menggunakan tekniknya adalah tekanan yang maksimum supaya Iran melemah sehingga deal akan lebih gampang. Kira-kira modelnya yang saya perhatikan ya. Tapi Iran sepertinya dia memainkan permainan lama supaya cost yang dikeluarkan oleh Amerika jauh lebih banyak, sehingga akhirnya tekanannya menjadi melemah. Makanya sekarang kan di serangan yang pertama yang minggu-minggu ini, Iran mengatakan kalau lu serang lagi, saya akan mengalahkan serangan balik. Itu kan supaya dia memboroskan persenjataannya. Karena dengan mengeluarkan senjata Amerika, itu terlihat sekali bahwa, tapi kan Trump terbaru kan udah dirilis tuh bahwa kita akan tunda lagi nih kira-kira untuk masuk ke perundingan. Nah, gitu. Mbak Dina, menarik nih kalau bicara dari Trump dulu, apakah
betul Trump sudah mulai frustrasi, Mbak. Beberapa laporan media juga mencatat, mengcapture mengenai hal itu karena Iran ternyata mampu bertahan bahkan melawan kali ini. Gimana Mbak Dina? Jadi yang menarik itu denial atau apa penyangkalan Trump terhadap cyber attack yang dilakukan oleh Iran kan. Jadi FBI kan lagi meneliti nih kenapa atau menyelusuri ya, menginvestigasi kenapa ada sejumlah negara bagian, 7 negara bagian di Amerika Serikat yang tiba-tiba mengalami masalah air. Dan air itu rupanya pakai sistem yang terbuka dan passwordnya itu ada template-nya gitu. Oke. Dan dari pihak Iran mengklaim Bisa mereka sudah menerobos melakukan itu? itu, menerobos Oke. itu. Jadi tapi lucunya Trump kemudian menyangkal. Kok menurut dia Iran mikirnya jauh amat menurut dia. Itu yang salah adalah gubernur yang Demokrat. Jadi dia menyalahkan Partai Demokrat di Amerika Serikat. Jadi Trump ini punya banyak cara sebenarnya. Dia masih orang yang lihai lah ya, licin betul secara politik. Dia tahu betul cara memainkan posisi dia supaya branding dia itu nggak luntur. Kalau saya melihatnya begitu. Oke. Jadi kalau dalam posisi Amerika Serikat sendiri sebenarnya ini lebih ke pemahaman Trump yang parsial ya tentang Amerika Serikat sebagai adidaya itu sebenarnya apa sih maknanya? Ya. Adidaya memang artinya tuh punya pengaruh yang besar di tingkat global. Tapi namanya pengaruh besar tetap saja harus selalu ditopang oleh kekuatan-kekuatan di kawasan. Kalau di kawasan itu tidak ada stabilitas, itu nggak mungkin negara besar itu juga bisa memainkan peranan yang positif di tingkat global. Atau kalau dia pun mau berinteraksi dengan negara-negara kawasan, pasti dia harus kerjasama, harus punya deal atau tatanan tertentu yang sama-sama disepakati dengan negara di kawasan. Nggak mungkin tiba-tiba gitu, hanya karena dia adidaya kemudian bisa masuk tiba-tiba ke satu kawasan. Dan justru malah unstable sekarang kondisinya Mbak di kawasan. Sangat tidak stabil. Oke. Jadi justru titik yang sangat berbahaya menurut saya saat ini sebenarnya, kalau Trump mundur, dia juga pasti kena batunya. Dia maju juga sebenarnya minim amunisi, minim persenjataan, kemudian tenaga SDM-nya untuk personil. Ini di dalam negeri Amerika Serikat sendiri sudah muncul resistensi ya, sudah mulai ada perlawanan, penolakan dari masyarakat Amerika Serikat. Harus dilacak kenapa bisa sekian banyak jumlah korban yang luka dan wafat kemarin itu. Jadi jadi sudah mulai ada. Dan di Amerika Serikat soal veteran, orang yang pulang terluka, kemudian orang yang wafat di medan perang, itu isu politik yang sangat sensitif. Nah Mas Roby, kalau kondisinya sudah unstable begini untuk Amerika juga, nah bagaimana kemudian Amerika ini mulai mengambil alih lagi kekuatannya begitu ya, apalagi kalau kita melihat proksi-proksi atau kelompok-kelompok pendukung Iran sendiri Mas, apakah ini juga yang menjadikan Iran tetap bisa bertahan melakukan perlawanan sampai sekarang? Karena beberapa minggu terakhir ini kan juga kita melihat yang perang tidak hanya Amerika dan Iran, tapi sudah mulai negara-negara kecil ikut masuk dalam gelanggang, Mas. Ya, itu saya kira dalam konteks ini Amerika sebenarnya masih memiliki hubungan baik dengan beberapa negara teluk ya, yang kemudian juga kita lihat ada operasi ke kelompok proksinya Iran di Irak ya, antara Amerika dengan Saudi Arabia. Tetapi juga harus dilihat bahwa negara-negara teluk sampai hari ini sebenarnya belum terpancing ya, dalam arti perang terbuka dengan Iran itu sendiri. Ini mungkin ada banyak pertimbangan Cina sendiri, karena juga Cina sudah ikut ikut masuk di gelanggang Timur Tengah, yaitu dengan melakukan normalisasi antara Arab Saudi misalkan dengan Iran ya. Itu memang sudah sangat kompleks sebenarnya. Jadi Timur Tengah itu sekarang sudah bukan lagi milik Amerika, tapi di situ sudah ada Cina, di situ sudah ada Rusia. Rusia kan dia juga ini saatnya memberikan terima kasih kepada Iran. Kenapa? Karena dia juga membantu Iran di dalam perang Rusia dengan Ukraina. Nggak mungkin saya kira Rusia hanya akan berdiam diri ya, meskipun saya kira mungkin tidak akan terlihat dengan hanya misalkan memberikan data-data intelijen ya. Jadi Amerika sekarang sudah sulit kira-kira untuk
seperti yang di Perang Teluk ya, yang kemudian dia bisa ikut andil yang cukup dominan ya dalam melakukan pemetaan, dalam melakukan kontrol terhadap negara-negara Teluk. Saya kira sekarang sudah agak sulit sekali saya melihatnya. Oke, nah Mbak Dina, sampai detik ini apakah artinya Amerika gagal menjalankan strateginya untuk menaklukkan Iran? Sebenarnya jawabannya sangat straightforward ya, sangat langsung jelas gagal. Oke. Karena tujuan awal yang dideklarasikan di akhir bulan Februari itu adalah regime change dan juga untuk menaklukkan Iran supaya Iran tidak punya lagi senjata nuklir. Sampai hari ini regime change tidak terjadi. Kemudian nuklir terus ditunda dialognya. Jadi malah berkembang ke mana-mana menjadi soal Hormuz, sekarang ada Bab el-Mandeb, ya, betul. Kemudian juga ada soal keamanan di Teluk. Jadi menurut saya gagal jelas. Oke. Nah berarti di segmen berikutnya kita masih akan membahas mengenai apa yang terjadi antara Amerika juga dengan Iran, termasuk juga melihat bagaimana hubungan antar negara nih Mbak. Karena sudah mulai banyak negara-negara yang nampaknya diserang juga oleh Iran karena ada pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Bagaimana sikap dari negara-negara tersebut? Kami hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa, usai jeda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita membahas mengenai sosok Trump yang dilaporkan mulai frustrasi karena Iran juga tak kunjung tunduk kepada Amerika. Mas Roby, apa sih yang membuat Iran begitu sulit dikalahkan? Ya, saya kira dari segi pengalaman ya, bahwa Iran kan dari dulu sebenarnya nggak percaya sama Amerika ya. Tapi karena dengan ketidakpercayaan itu kemudian dia bisa menjadi survive ya. Jadi dengan iming-iming apapun, dia sebenarnya di terakhir, bukan di terakhir yang kemarin saya kira gagal 60 hari itu kan sebenarnya Trump juga memainkan model trik diplomasi, stick and carrot ya. Jadi dia kan bahwa tekanan stick pemukulnya kan dia melakukan tekanan terhadap Iran itu dengan cara memukul pakai pendekatan militer kan. Nah kemudian kan yang di perundingan yang kemarin yang gagal itu kan dia pakai carrot juga kan. Jadi ibaratnya bahwa kita mau mendorong keledai ya kan untuk bawa barang kita kan susah tuh ternyata digebukin nggak mau jalan. Tapi ketika ditampilin carrotnya kemudian dia mau jalan kan selangkah itu kan. Dan Iran saya kira tahu taktik itu, teknik itu kan, dan dia mengatakan bahwa nanti akan dicairkan untuk yang aset yang dibekukannya. Nah itu kan pada akhirnya kan saling salahkan tuh. Amerika mengatakan Iran duluan yang melakukan penyerangan, tapi Iran sendiri dia membela di Selat Hormuz yang sampai kemudian terjadi saat ini. Kemudian Amerika melakukan serangan lagi yang lebih maksimal lagi. Nah itu yang kemudian membuat Iran sebenarnya saya sih yakin bahwa dengan tekanan militer yang maksimum sebenarnya juga yang pertama kan yang agenda yang pertama di bulan Juni itu kan itu sebenarnya targetnya adalah fasilitas nuklir. Dan Trump berulang kali mengatakan bahwa dia sudah menghancurkan beberapa fasilitas nuklir. Nah yang sekarang menurut saya yang Juli yang akhir ini tuh dia meledakkan atau menyerang fasilitas-fasilitas rudalnya. Yang Trump juga mengatakan itu sudah melakukan. Maka dia masuk ke ini lagi. Kalau dia mau diinikan lagi atau misalkan mau maju lagi ke perundingan yang itu lebih murah ongkosnya. Daripada ditekan militer lagi dan ekonomi memburuk. Dan Trump mengatakan bahwa pilihannya bahwa ketika ditekan terus maka dia akan milih. Dia memilih ideologi atau memilih kira-kira ekonomi. Keinginan Trump seperti itu. Tapi ternyata buktinya sampai hari ini Iran masih bertahan dengan apa yang dari segala keterbatasan yang menurut saya. Dan meskipun juga kan dia belum Trump juga belum bisa mengiyakan sebenarnya sampai hari ini Iran sudah lemah atau Iran masih kuat. Itunya ya. Karena ketika dia melakukan penyerangan kemarin dengan beberapa fasilitas militernya, Iran kan mengatakan bahwa kalau masih menyerang lagi kita akan melakukan serangan balasan. Serangan balasannya yang di sekitar kan dia sudah lakukan di Kuwait, di Jordan kan. Tapi kan berikutnya kan dia belum terangkan kemana nih yang akan dia. Tapi Trump sudah mengatakan bahwa kita
kita coba masuk lagi ke meja perundingan kan. Oke. Nah, coba masuk lagi ke meja perundingan. Ini apakah opsi lain yang mungkin akan diambil oleh Trump dan juga Amerika, Mbak, di tengah ambisi dan obsesinya untuk menaklukkan Iran selain perang? Jadi dalam perang ini sebenarnya sekarang sudah sampai di titik di mana yang punya taruhan bukan lagi cuman Iran dan Amerika Serikat. Tapi juga negara-negara lain di kawasan, bahkan yang ada di luar kawasan. Jadi strategi Iran yang menarik di sini adalah Iran berhasil menunjukkan titik lemah dari Trump. Keburukan-keburukan Trump dari segi tidak konsistennya, tidak bisa dipercayanya, dan betapa Amerika Serikat itu menjadi satu pihak yang membuat Iran terpaksa gitu. Jadi bahasa yang digunakan kan Iran terpaksa untuk melontarkan senjata, amunisi-munisi ke negara-negara teluk yang lainnya. Betul. Karena itu masalah siapa yang duluan, dan Amerika Serikat sudah menunjukkan intensi yang negatif ya, menyerang fasilitas-fasilitas infrastruktur sipil. Ya, jadi kalau dilihat dari polanya, negara-negara yang lain ini kan juga berpikir ya, kalau semakin lama konflik ini berlangsung, yang rugi kan bukan cuma Iran. Betul. Tapi juga negara-negara lain. Satu, semakin sering Trump mengancam Iran akan menghancurkan fasilitas infrastruktur sipil, Iran membalasnya dengan kita juga bisa menghancurkan infrastruktur sipilnya dia. Termasuk tadi cyber attack di Amerika Serikat sendiri, itu kan sudah ditunjukkan bahwa kita juga mampu kok sampai ke Amerika Serikat dengan cara-cara hackersnya mereka mulai bergerak nih untuk cyber attack. Kemudian kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi mana sekarang yang jalan, yang meningkat? Bukan cuma di Amerika Serikat yang turun ya, dikoreksi pertumbuhan ekonomi sampai 5,1 dropnya. Di Asia rata-rata pertumbuhan ekonomi itu turun 1,2%. Perlambatan ekonomi terjadi juga di Eropa. Kemudian bukan apa-apa lagi, investasi nggak ada yang benar-benar masuk ke satu negara kemudian bisa ekspansi, merekrut tenaga kerja. Betul. Jadi sebenarnya dunia itu nahan nafas betul ini dengan segala ketidakpastian ini. Jadi energi yang menjadi sumber dasar dari pertumbuhan ekonomi sekarang harganya jelas sudah pasti naik dan nggak akan kembali turun ke posisi yang lama, harga normal. Karena itu perusahaan-perusahaan logistik itu dan perusahaan asuransi minyak itu udah bilang mereka sekarang alternatifnya cuma naikin harga aja deh. Harus dicari rute alternatif, bahkan Bab El Mandeb udah relatif ditutup, sekarang mereka nyari yang lewat Afrika. Ditambah berapa minggu perjalanan. Jadi bisa dibayangkan biaya yang harus ditanggung oleh konsumen berapa banyak. Jadi Iran berhasil membawa lebih banyak negara menyadari sebenarnya siapa disandera siapa. Gitu. Jadi menurut saya perang narasi di sini juga penting, dan titik balik untuk Iran bisa percaya sama Amerika menurut saya hanya kalau Trump mundur. Cukup sulit tapi nampaknya ya. Nah gimana nih Mas Robi? Bulan November nanti kan kita lihat. Dan Iran juga tahu bahwa kelebihan Iran dibanding Amerika, dia kan periodikal ya, jadi per 4 tahun ya. Per 4 tahun itu pasti ada pergantian kepemimpinan. Dan itu selalu berubah-ubah pandangan politik Amerika. Dan makanya Trump kenapa inkonsisten, sebenarnya itu juga dalam menampung beberapa aspirasi politik domestiknya. Yang satu bahwa menginginkan dia mempercepat perang ini dengan Iran, menyelesaikan Iran. Yang satu dia juga berhadapan dengan kelompok-kelompok yang anti perang yang cukup agresif di Amerika. Sehingga akhirnya itu yang kemungkinan Trump mainkan di dalam peperangan dengan Iran ya. Tapi itu jadi konsekuensinya kan, dan Iran juga tahu cara bermain itu. Maka lebih baik temponya diperlama. Tadi ternyata juga dampaknya sakitnya kemana-mana kan. Sakit secara ekonomi. Bukan kalau dia mungkin Iran mengatakan, saya kalau misalkan dikatakan tertekan secara ekonomi sejak 1970-an, 79 saya kira ya kan, ada krisis, dia sudah krisis, sudah tertekan ya, dia nggak bisa berjualan minyaknya ke internasional. Jadi dia sudah biasa, tapi kan dunia belum tentu. Negara-negara teluk yang terbiasa dengan, saya kira bergelimang harta dari minyaknya itu, ketika ditekan seperti ini kan dia juga merasa terganggu. Nah ini yang saya kira tekanan ini akan melemah ketika saya kira temponya diperlambat, cost untuk
biaya perang Oke. semakin tinggi. Nah, Mas Robi, kalau Iran sudah terbiasa hidup dalam kondisi sulit begitu ya, penuh tantangan. Nah, apakah dengan kekuatan tersebut yang akhirnya membuat Iran juga akan cukup sulit nih kalau mau diarahkan ke meja perundingan bersama dengan Amerika dengan situasi yang sudah semakin kompleks saya kira ini? Trump ininya Amerika, saya kira perundingan damai menurut saya agak sulit tercapai ya ininya. Kecuali memang ada deal-deal yang kemudian malah Iran. Tapi kita nggak tahu nanti di bulan menjelang November ya apa yang akan dilakukan oleh Trump. Jangan-jangan juga dia kayak saya kira Ronald Reagan yang disebut sebagai dia punya skandal ya karena dia mengirim senjata ke Iran. Padahal di saat itu ada perang Iran dan Irak. Yang kemudian duitnya dari Iran itu kemudian dipakai untuk memodali beberapa negara-negara yang pro komunis ya, yang kemudian dia halau itu. Kecuali ada itu, karena Republik saya kira juga punya kemungkinan berpotensi melakukan itu. Dan Trump seorang pebisnis menurut saya, kita lihat nanti menjelang November deal apa yang akan dia lakukan selain kira-kira perang damai kira-kira gitu. Oke, kalau penerawangan Mbak Dina gimana nih Mbak? Saya justru mendekati November. Nggak yakin dia mengeluarkan insentif. Menurut saya justru dia itu orang yang berusaha untuk tetap konsisten dengan branding bahwa dia tuh the most powerful man lah. Dialah yang paling kuat, dialah yang paling hebat dan paling pandai mengelabui lawan-lawannya. Jadi satu cara kotor yang kita udah lihat, saya bilang cara kotor ya, karena lagi-lagi yang ditekankan itu bukan menciptakan stabilitas atau membangun kerjasama, tapi artinya dia nggak melihat ada negara lain yang setara lah sama dia. Semua Jadi, dianggap di bawahnya. Semua dianggap di Lebih lemah. bawahnya. Itu kemarin kan ada pertemuan yang akhirnya bikin rame juga gara-gara si Netanyahu, Perdana Menteri Israel berhasil masuk ke Amerika lagi. Dipertemukan dengan Volodymyr Zelensky, ya kan? Dan nggak lama sesudah itu Zelensky atau Ukraina melakukan serangan terhadap kapal komersil Iran yang berada bukan di Selat Hormuz, tapi justru di bagian utara yang lebih mendekat Mediterania ya. Jadi ini mancing apa lagi? Kemudian ada satu janji yang tidak dibuka ke publik yang jangan-jangan terjadi di belakang layar karena nggak ada publikasi sama sekali tentang apa deal di antara tiga orang ini kan. Tapi fakta bahwa Ukraina itu dijanjikan lebih banyak senjata oleh NATO, oleh sekutu-sekutunya di Eropa, itu ada satu fakta bahwa eskalasi di dalam di dalam Eropa itu pasti masih tetap terjadi terkait Ukraina. Sekarang kemungkinannya dia dipertemukan dengan Netanyahu adalah jangan-jangan senjata karena Iran ini kan Israel ini kan juga mitranya Amerika Serikat untuk produksi senjata ya. Jangan dijanjikan senjata baru lagi juga. Asalkan apa gitu kan yang kita nggak tahu. Direkrut ikut dalam perang ini bisa saja terjadi. Jadi kalau itu terjadi, cara kotor itu terjadi berarti perluasan medan pertempuran itu bukan mustahil masih akan terjadi. Dan jangan-jangan keuntungan yang didapat oleh Trump lagi-lagi tidak terbatas di level negara, bukan Amerika Serikat sebagai negara yang menanggung keuntungan, tapi Trump sebagai pebisnis. Karena sudah ada muncul di pemberitaan di Amerika Serikat bahwa Trump menawarkan di Truth bahwa kalau mau dapat informasi tentang dia mau kemana, bayar $100,000 pada Trump. Ini insider trading yang dilarang dalam hukum Amerika Serikat, tapi dia udah publish ke publik. Dia pikir mungkin siapa yang mau nangkap saya gitu kan. Dia presiden yang paling licin sekali lagi. Di Amerika Serikat udah kena kasus hukum berapa kali aja kan. Tapi nggak pernah ada yang stick to him, nggak ada yang nempel gitu. Jadi itulah yang akan kita saksikan menurut saya. Dan kita akan semakin tertekan menjelang November tuh. Apalagi kalau dia gagal ya di November ya. Ternyata dukungan dari Republikan terbukti melemah. Jangan-jangan dia lebih garang lagi karena dia masih punya 2 tahun. Sudah tahu. Dan impeachment terhadap Trump itu bukan hal yang mudah ternyata kan. Di Senat ini masih gagal. Dia kemarin sudah override sampai untuk soal war power resolution itu kan sebenarnya sudah ada desakan dari legislatif ya supaya Trump stop perang ini. Sampai hari ini belum diladenin apa-apa kan oleh Trump. Nah Mas Robi gimana nih, Trump punya beban politik tapi apakah Trump tetap akan berdiri sebagai membawa suatu negara Amerika atau sudah mulai bergeser ke kepentingan pribadinya sebagai pebisnis pengusaha? Kalau saya kira juga
campur aduk ya, bahwa di sisi politik kan dia selalu menawarkan untuk membuat Amerika great again ya, yang saya kira itu udah dikampanyekan sejak kepemimpinan yang pertama Trump ini. Juga beberapa fakta yang menyebutkan ketika Selat Hormuz ditutup ya, itu kan pasokan 25% minyak ke dunia itu kan terhambat, dan ternyata ada peningkatan penjualan minyak dari Amerika ya. Itu kan juga dimiliki oleh kroninya Trump ya. Di situ kan akhirnya perang menggunakan biaya negara pakai APBN, tapi kan bisnis itu kan nggak masuk ke APBN, paling pajaknya aja. Tapi kan ke ininya kan ada pergeseran dari Asia, ada pergeseran dari beberapa negara yang kemudian pasca aktivasi juga di minyak di Venezuela yang diambil dari Venezuela. Meskipun saya kira dari segi kualitas jauh lebih baik di minyak-minyak dari Timur Tengah ya, karena jauh lebih bersih. Tapi kan dia mendapatkan keuntungan itu. Nah, saya nggak tahu nanti uangnya apakah nanti akan juga dipakai buat biaya politik ya. Seandainya misalkan kita bisa melihat bahwa ketergantungan Amerika terhadap lobi Yahudi misalkan ya, yang itu juga mempengaruhi kira-kira perpolitikan di Amerika. Nah, saya kira juga Trump mungkin mempersiapkan itu dari segi logistik untuk kedepannya. Tapi saya kira berharap nanti di bulan November ini ya, saya kira berharap supaya tidak ada huru-hara lagi ya, Trump selesai di situlah, dihukum secara politik. Trump udah mancing 2 kali kan, pakai topi yang 2028 kan, bahwa dia akan running 2028 kan. 2028. Udah mancing loh. Oke. Dia masih mau stay in office. Dia masih mau stay. Kalau misalnya dia stay, artinya bisa jadi perang ini terus berlanjut dong, Mbak? Pertama tentu di dalam negeri Amerika Serikat muncul resistensi lah, nggak mungkin. Tapi huru-hara di dalam negeri Amerika Serikat ini kan nggak otomatis langsung menghentikan kerusuhan, ketidakstabilan yang ada di wilayah lain. Orang berpikir kalau di dalam negeri Amerika Serikat ada masalah, mestinya yang lain terus stop kan? Tapi kan masalahnya udah muncul nih, kelompok-kelompok bersenjata yang kemudian teraktivasi, senjata di kawasan Timur Tengah juga makin banyak gitu kan. Kemudian nanti selat-selat ini kalau nggak ada rekognisi dari negara multilateral secara resmi gitu ya, bahwa negara adidaya setuju ini dikelola oleh Iran misalnya. Bisa dibayangkan walaupun Amerika Serikat stop nggak ngerjain apa-apapun, ini kan tetap statusnya nggak jelas. Gitu. Jadi menurut saya kita dalam posisi yang sangat berbahaya dan sangat rugi sebenarnya dari apa yang berkembang antara Amerika Serikat dengan Iran. Oke. Nah, terima kasih Mbak Dina dan juga Mas Robi untuk penerawangannya lah ya, paling tidak melihat apa yang saat ini tengah terjadi, dinamika antara Amerika dan juga Iran. Tentu kita berharap ini tidak meluas, tapi semuanya harus bersiap-siap atas apa yang mungkin terjadi. Terima kasih untuk diskusinya malam hari ini Mbak Dina, Mas Robi, sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali hadir menemani Anda.